Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini kita masuk ke bagian kedua, pembahasan kisi-kisi penilaian akhir semester Matematika kelas 9 ya, adik-adik. Jadi bagian pertamanya sudah kita bahas, silakan adik-adik klik di video pembahasan bagian pertama untuk menonton dan menyimaknya agar bisa memahami soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Bagian kedua ini kita akan lanjutkan soal nomor 11 sampai dengan 20 ya adik-adik. Jadi yang belum subscribe dulu ya. Jadi agar kakak tambah semangat membuat video materi matematika berikutnya. Oke adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 11. Bentuk pangkat dari pecahan itu. Jadi ada bentuk akar ya. Jadi adik-adik disuruh mengubah ke bentuk pecahan, pangkat pecahan ya. Gimana caranya? Jadi yang pertama 2, 4, 3 ini kita harus ubah menjadi bilangan berpangkat. Itu 2, 4, 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, untuk menentukan ini adik-adik harus sering latihan nih. Coba-coba yang pertama tentunya ya. Nah, menjadi 3 pangkat 5 ya. Sehingga akar 2, 4, 3 itu akan menjadi akar 3 pangkat 5. Oke, maka akan menjadi 3 pangkat 5 per 2 gitu ya. Jadi akar itu sebenarnya di sini ada pangkat 2-nya, Dek. Cuman tidak dituliskan gitu. Oke. Ini pangkat 2-nya. Jadi 5 itu dapat dari sini, sedangkan per 2 ini dapatnya dari sini gitu. Ya. Adik-adik, simpel kan? Ini jawabannya ya. Oke. Lanjut ke nomor 12. Bentuk baku dari bentuk itu dan itu adalah, Kak bilang itu dan itu karena bilangannya sangat kecil dan sangat besar ya adik-adik. Jadi yang pertama adik-adik harus membuat bilangannya menjadi 3 koma. Kalau ini menjadi 3 koma, sedangkan ini menjadi 8 koma gitu adik-adik ya. Ini menjadi 3 koma. Kalau 3 koma berarti kan komanya di sini, Dek. Komanya di sini. Itu ya. Oke, Kak tuliskan lagi deh biar paham. 0,0, nolnya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, baru 3 6 2 gitu ya. Jadi kita akan membuatnya menjadi 3 koma, berarti kan komanya di sini tuh. 3 koma gitu ya. Maka koma dari sini ini akan pindah ke situ. Itu berapa langkah gitu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Maka ini akan berubah menjadi 3,62 kali 10 pangkat min 7. Kenapa min? Karena ini 3 koma ini sangat kecil bilangannya atau ada 0 di depannya. Berarti pasti di sini min 7 pangkatnya gitu ya. Oke. Kenapa 7? Nah, antara koma dan koma ini ada hitung ada berapa bilangan, boleh gitu deh. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 bilangan, berarti sini pangkat 7. Karena dia nolnya ada di depan banyak kayak gini, berarti dia min gitu ya. Kalau di belakang nanti nolnya banyak, berarti plus gitu. Oke, itu yang pertama. Ya kelihatan jawabannya ya, yang mana ya? Yang B itu ya. Jadi 3,62 kali 10 pangkat min 7, karena yang lainnya tidak sama gitu ya. Kalau ini deh kita 853.000.000. Adik-adik harus menjadikannya di sini koma gitu ya. Oke, maka menjadi 8,53 kali 10. Tinggal hitung aja angka di belakang koma itu ada berapa? 1 2, ini 3, ini 3, 6 tambah 2 berapa? 8 ya. Jadi bilangannya di sini ada 8. Jadi tuliskan pangkat 8. Kenapa positif? Karena 0 yang banyak itu ada di sebelah
di belakang koma. Kalau ini ada di depan koma. Ini kan komanya jadinya di depan, itu nolnya. Ini di belakang nolnya gitu. Ini bilangnya sangat besar, jadi di sini pangkatnya positif. Ini bilangnya sangat kecil, pangkatnya negatif. Oke, simpelnya begitu. Oke, adik-adik. Jadi jawabannya ini. Jadi harus mengubah menjadi 3 koma atau 8 koma gitu ya. Jadi bilangannya seperti itu nanti. Paham ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Faktorisasi dari 2x² ditambah x kurang itu. Oke, gimana cara memfaktorkan itu? Kalau mau coba-coba ini juga boleh ya. Kalau ada pilihan kayak gini, simpel caranya gini. 2x, kita coba yang A dulu. Nah, cara nyoba gini. Belakang kali belakang gitu ya, menjadi min 5 dikali 3 berapa? Min 5 kali 3 kan min 15. Oke, benar, di sini min 15. Habis itu nguji yang di tengah ini kan di tengah ini 1 ya. Ada angka 1 tapi tidak ditulis di sini, 1. Jadi nguji yang di tengah ini cukup jauh kali jauh, jadi 2 kali 3 itu adalah 6. Ini min 5 kali 1 adalah min 5. Jadi 6 tambah min 5 ini ditambahkan menjadi plus 1 kan. Nah, plus 1 di sini plus 1 juga. Jadi tadi di belakang kali belakang itu hasilnya min 15, sama ini menghasilkan plus 1 sama dengan ini tengah. Jadi berarti yang nomor A ini benar gitu. Ini cara coba-cobanya seperti itu. Ya. Oke. Bisa Dek? Itu cara coba-cobanya. Jadi cara ngujinya kayak gitu. Belakang kali belakang menghasilkan yang di belakang, habis itu dekat kali dekat, jauh kali jauh, itu dijumlahkan, itu menghasilkan yang di tengah. Oke, adik-adik? Atau cara memfaktorkannya gini. Ditambah ini kan x gitu aja, boleh adik-adik tuliskan 1x gitu ya, min 15. Nah, kalau ini kita faktorkan, maka dia akan menjadi gini. Oke, ini 2x, ini x. Karena 2x kali x itu menghasilkan 2x pangkat 2 kan, 2 kali ini 1x, boleh ditulis 1x, 2 kali 1 2, x kali x pangkat 2. Nah, selanjutnya cari dua bilangan yang menghasilkan min 15. Dua bilangan yang menghasilkan min 15. 3 dan min 3 dan 5 ya. Atau min 5 dan 3. Min 5 dan positif 3. Jadi min 5 kali 3 itu min 15. Jadi habis itu uji ini 2 kali 3 itu 6, ini diuji, min 5 kali 1 itu min 5, ini ditambah menjadi plus 1. Ini sama dengan plus 1, sedangkan ini kali ini sama dengan ini. Maka faktornya adalah 2x dikurang 5 kali x ditambah 3. Itu 2x kurang 5, x tambah 3. Emang agak membingungkan kalau biasanya memfaktorkan ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami cara yang kakak jelaskan tadi. Nah, ini adik-adik soal nomor 14. X kuadrat dikurang 2x kurang 48 sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan, ini x karena x kali x pangkat 2 gitu ya. Cari bilangan yang dikalikan menghasilkan 48, yang ditambahkan menghasilkan min 2. Jika kali itu menghasilkan 48 min jika tambah itu menghasilkan min 2. Bilangannya kak temukan adalah min 8 dan 6. Jika ini dikalikan kan min 48, jika ini ditambahkan menjadi min 2. Itu ya. Jadi tinggal pasang min 8 plus 6. Min 8 ini positif 6. Min 8 positif 6. Jadi kalikan ini. Ini kali ini min 48, ini tambah ini
min 2. Betul ya, utang 8 bayar 6. Betul. Jadi X dikurangi 8 sama dengan 0 itu, atau X tambah 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini pindah ke kanan menjadi plus 8. Ini X sama dengan pindah ke itu menjadi min 6. Jadi jawabannya plus 8 dan min 6. Gitu ya. Plus 8 dan min 6. Oke, adik-adik, simpel kan? Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah nomor 15 ya. Jadi caranya gimana untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu. Oke. Caranya kalau memfaktorkan yang Kak jelaskan tadi di nomor berapa tadi? Nomor 13 ya, gini ya. Jadi 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan. Ini kan 3x. Jadi Kak tulis di sini 3x, di sini 1x gitu ya. Karena 3 kali 1 3, x kali x pangkat 2. Sekarang berapa kali berapa sama dengan 5? Kan 1 kali 5 ya. 1 kali 5 atau 5 kali 1. Betul? Oke, Kak tulis 5 kali 1. Jadi menghasilkan 5 itu kan plus 5, menghasilkan positif 5. Itu kan kemungkinannya hanya 5 kali 1. Keduanya positif, ini positif, ini positif. Ya, atau bisa negatif negatif, bisa negatif negatif, bisa. Kak pilih positif positif di sini. Kak pilih 5 ditambah 1. Kenapa Kak pilih positif positif? Karena di sini positif, di tengah ini plus 8. Nah, kita uji plus 8 itu. Jadi caranya nguji kayak tadi itu, jauh kali jauh. Jadi 3 kali 3 kali 1 kan 3. Oke, 3 kali 1 itu 3 plus 3 kan. 5 kali 1 itu plus 5. Jika ini ditambahkan menjadi plus 8. Kan sesuai dengan ini, Dek. Nah, itu kan. Jadi ini kali ini menghasilkan ini, nguji ini tadi menghasilkan 8 itu. Jadi jauh kali jauh, dekat kali dekat, dapat. Maka selanjutnya kita pisahkan 3x tambah 5, bagian ini kita samakan dengan 0, atau x 1x itu Kak tulis x saja ditambah 1 sama dengan 0. Jadi dapatlah 3x ini pindah menjadi min 5. X ini pindah menjadi min 1. X sama dengan min 5 per 3. Ini X tetap min 1. Jadi jawabannya itu ya. Jika masih bingung cara memfaktorkan, coba diulang-ulang lagi deh. Faktorin persamaan kuadrat itu. Jadi kalau sudah biasa memfaktorkan, gampang dan nanti memfaktorkan gitu. Kalau baru pertama kali memang biasanya membingungkan mencari bilangan-bilangan yang menghasilkan perkaliannya itu dan penjumlahannya itu gitu ya. Oke, kita nomor 16, hasil kali dua bilangan adalah 800. Kalau kali menghasilkan 800, jumlah menghasilkan 60. Misalkan bilang itu A kali B gitu ya. 800 sedangkan tambah A tambah B sama dengan 60. Kira-kira bilangan itu berapa? 40 dan 20 ya. 40 kali 20 800. 40 tambah 20 60 kan? Betul ya. Maka selisih itu kurang, Dek. Jadi yang gede dikurangi yang kecil. Maka jawabannya 20. Oke, simpel ada ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Nah, apa ini? Persamaan itu mempunyai akar-akar P dan Q. Nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat berapa? Oke, gitu ya. Oke. Caranya boleh adik-adik faktorkan yang ini. Boleh difaktorkan, nanti dapat hasil P dan Q. Selanjutnya dimasukkan di sini P kuadrat tambah Q kuadrat, P masukkan, Q masukkan, dapatlah jawaban. Oke,
Ini boleh disederhanakan ternyata ya. Ini sama-sama bagi 3 semua. Ini bagi 3 kan sisanya 1. X kuadrat. Ini bagi 3 sisanya 2. X. Ini bagi 3 sisanya 3. Sama dengan 0 bagi 3 ya 0. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini deh. Itu. Tinggal ada difaktorkan. Jadi ini X, ini X. Cari bilangan yang menghasilkan min 3. Cari bilangan yang menghasilkan min 3. Kalau dikalikan, itu kan sama dengan min 3 kali plus 1 ya dek ya. Coba min 3 kali plus 1 berapa? Kan min 3. Jadi pasang min 3 kali plus 1. Min 3 kali plus 1, min 3. Jika ini ditambahkan, ini tambah ini berapa? Min 2. Maka sama dengan yang di tengah ini min 2. Berarti benar ini kita masukkan gitu. Jadi kita dapat min 3 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X ini pindah 3, min X ini pindah min 1. Itu ya. Karena akar-akarnya P dan Q, berarti anggap aja ini P, ini Q gitu ya. Ini 3, ini P, min 1 ini Q. Masukkan. Jadi kan yang ditanya P kuadrat tambah Q kuadrat. P-nya ganti dengan 3 kuadrat. Q-nya ganti dengan min 1 kuadrat. 3 kuadrat 9, min 1 kuadrat 1. 9 tambah 1, 10. Oke? Simpel ya. Jadi belajar lagi memfaktorkan. Ada sebenarnya cara yang berbeda, cuman Kak jelasin ini aja agar adik-adik lebih paham cara memfaktorkan ya. Oke, nomor 18 dek. Jika masih bingung, coba diulang-ulang lagi, atau tetap bingung, tanyakan di kolom komentar deh ya. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 5 sama dengan 0 adalah diskriminan. Diskriminan itu dilambangkan D. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C gitu ya. Maka sama dengan B kuadrat. B itu adalah ini B. Angka di depan X. Jadinya min 6 kuadrat kurang 4 kali A. A itu angka di depan X pangkat 2 menjadi 3. C itu ini konstanta, ini C namanya, min 5. Maka min 6 pangkat 2, min 6 kali min 6 kan plus 36. 4 kali 3 12 dikali min 5, jadinya min kali min itu plus ya. 12 kali 5 berapa? 12 kali 5 60 ya. 60 adik-adik ya. Jadi ini kan min kali ini min 5, ada minnya di sini berarti jadi plus. Oke, sama dengan 96. Simple adik-adik ya. Oke, bisa ya. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar kembar. Nilai P yang memenuhi adalah ini enggak ada angkanya. Dicari angka berapa yang cocok diisi di sini. Nah, gitu. Agar persamaan ini benar gitu ya, atau nilai akarnya kembar. Oke, Kak kasih tahu dulu. Akar kembar itu ada syaratnya. Syarat untuk akar kembar itu adalah D sama dengan 0. D itu apa tadi? D itu diskriminan. Berarti rumus diskriminan B kuadrat dikurangi 4 dikali C dikali A dikali C sama dengan 0. Oke, B kuadrat kurang 4 kali A kali C sama dengan 0. B kuadrat, B-nya ini. B-nya angka di depan X, min 10 ya. Min 10 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya itu ini. Angka di depan X kuadrat. Kalau nggak ada angka di sini berarti artinya angkanya 1 gitu ya. C itu ini. C itu P plus P atau positif P. P-nya ini kan dicari. Jadi min 10 pangkat 2, min 10 kali min 10 positif 100 ya, dikurangi 4 kali 1 4 kali P ya 4P. Jadi min 4P sama dengan ini pindah plus, jadinya min 100.
punya ruas ya. Jadinya P sama dengan min 100 per min 4. Min 100 per min 4. Jadi min bagi min positif ya. Min bagi min plus 100 bagi 4 25. Jadi jawabannya plus 25. Oke. Syarat akar kembar adalah D sama dengan 0. D adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ya disamakan dengan 0. Oke, maka P-nya adalah 25. Nomor 20. Perhatikan persamaan kuadrat ini 1 2 dan 3. Persamaan kuadrat mempunyai akar real yang berbeda. Akar real berbeda. Dua akar real berbeda itu syaratnya adalah D. Nih syaratnya. Ingat-ingat lagi nih. D lebih besar dari 0. Itu syarat untuk persamaan kuadrat yang mempunyai dua akar real yang berbeda. D-nya harus lebih besar dari 0 atau D-nya harus bernilai positif. Berarti untuk persamaan 1, 2, 3 ini adik-adik harus mencari satu-satu yang mana D-nya bernilai positif gitu ya. Coba yang pertama dah. Yang pertama itu persamaannya kan x kuadrat min 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari D-nya. D itu kan rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat berarti kan B-nya kan min 2 ini ya. Ini min 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya nggak ada angka berarti 1, C-nya positif 3. Min 2 kuadrat, min 2 kali min 2 positif 4 dikurangi 12. 4 kali 1 kan 4 kali 3 12 kurang 12 ya. 4 kurang 12 min 8. D-nya katanya min 8. Oke, karena D-nya min 8 itu kan negatif. Kalau negatif berarti D-nya kurang dari 0. Ini syaratnya ini, D lebih besar dari 0 atau nilai positif. Ini negatif nilainya, berarti ini tidak memenuhi. Ini salah, nomor satunya pasti salah ini. Ini salah. Kan diminta dua akar real yang berbeda. Ada syaratnya harus D lebih besar dari 0. Berarti yang nomor 2 kita coba x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 sama dengan 0. Itu ya. Jadi rumusnya sama. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya positif 8 ya. Jadi 8 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1. A-nya 1, C-nya 16. Ini 64 dikurangi 4 kali 1 4. 4 kali 16 4 kali 16 64. 64 kurang 64 0 ya. 0. Yang diminta kan harusnya D lebih besar dari 0 bukan 0 ya. Ini salah, ini juga salah. Itu yang benar ya jelas nomor 3 ya. Kita coba dulu yang nomor 3. 3 itu 6x kuadrat min 7x kurang 10. B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya min 7 ya. Min 7 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 6, C-nya min 10. Jadinya ini plus 49 min 4 kali 6 min, ini ada min ya di sini ya. Min kali min nanti menjadi positif. Jadi ini 24 kali 10 240. 240. 49 tambah 240 289 ya. D-nya 289, positif 289, berarti lebih besar dari 0 itu. Ini lebih besar dari 0. D-nya lebih besar dari 0 ini. Kalau ini kan D sama dengan 0. Dan ini D kurang dari 0. Yang menyatakan D lebih besar dari 0 hanya yang nomor 3. Maka jawabannya adalah C. Oke. Itu adik-adik pembahasan kita untuk kisi-kisi soal penilaian akhir semester matematika kelas 9 soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 di sesi kedua atau bagian kedua ini. Untuk bagian ketiga nanti kita akan ngebahas soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30.
Oke, nantikan video bagian yang ketiga untuk pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan ini silakan adik-adik ulang lagi, pause di mana yang perlu kalian pahami. Habis itu jika masih tetap kurang dipahami silakan ditanyakan di kolom komentar, kakak akan ngebantu menjawab apa yang adik-adik kurang paham itu. Oke adik-adik, demikian video kali ini. Nantikan video berikutnya untuk bagian ketiga. Terima kasih.